memahami tentang dunia makhluk hidup. Nah, pernahkah Anda mengamati tumbuhan dan sebuah batu? Di antara keduanya, manakah yang termasuk dalam kategori makhluk hidup? Oke, jika kita amati lebih lanjut, tumbuhan memiliki beberapa ciri yang membuatnya termasuk ke dalam makhluk hidup. Sementara itu, batu merupakan benda mati yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Contohnya, tumbuhan memiliki kemampuan mempertahankan dirinya dan dapat melestarikan spesiesnya melalui perkembangbiakan, sedangkan sepokah batu tidak dapat melakukannya. Organisme yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Ciri makhluk hidup meliputi pertumbuhan dan perkembangan, respon terhadap rangsangan, beradaptasi, dan bergerak. Adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Selanjutnya adalah respon terhadap rangsang. Peka terhadap rangsangan atau respon terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsang dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Sebagai contoh, tumbuhan putri malu yang menguncupkan daunnya ketika disentuh. Seperti pada video berikut ini. Selanjutnya ciri makhluk hidup selanjutnya adalah beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sebagai contoh di sini adalah adanya adaptasi tingkah laku dari burung pelatuk. Bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Nah, seperti contoh di video ini, gerak adalah gerak tropisme pada sulur akibat respon terhadap sentuhan. Berikut videonya. Nah, sekarang kita masuk pada klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom diantaranya ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Setiap kingdom memiliki karakteristik yang unik. Yang pertama adalah Monera. Monera merupakan organisme uniseluler yang memiliki bentuk sel bervariasi, memiliki dinding sel, tetapi tidak memiliki organel membran. Contoh dari organisme yang termasuk ke dalam kelompok Monera adalah bakteri dan alga biru. Yang kedua adalah Protista. Protista terdiri dari makhluk bersel satu atau uniseluler dan makhluk bersel banyak atau multiseluler. Protista memiliki membran inti. Sebagian besar protista adalah aerob atau membutuhkan oksigen dan sebagian lainnya adalah anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Berikut merupakan contoh dari protista. Yang ketiga adalah fungi. Fungi adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yaitu uniseluler dan multiseluler. Selnya memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil serta bersifat heterotrof. Nah, fungi ini biasa kita sebut dengan jamur.
Yang keempat ini adalah plantae. Plantae bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa dan bersifat multiseluler atau mempunyai banyak sel, serta memiliki klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Kingdom yang kelima adalah kingdom Animalia. Ciri-ciri kingdom Animalia adalah bersel banyak atau multiseluler. Selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi sistem membran. Tidak memiliki dinding sel dan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Interaksi antar komponen ekosistem. Kelangsungan hidup dari suatu organisme bergantung dari kehadiran organisme lain yang membentuk suatu interaksi. Oleh karena itu, interaksi tersebut sangat diperlukan untuk kebutuhan pangan, perlindungan, serta pertumbuhan dan perkembangan organisme tersebut. Interaksi antara predator dan mangsa. Pada umumnya, pemangsa adalah karnivora, sedangkan mangsa adalah herbivora. Umumnya, tubuh mangsa lebih kecil dibandingkan pemangsa. Di dalam ekosistem, pemangsa memiliki peranan membatasi jumlah mangsanya sehingga keseimbangan dapat terjadi. Contohnya di sini adalah singa yang memangsa zebra. Selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya di sini adalah lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan tumbuhan terbantukan proses penyerbukannya. Nah, kemudian ada gambaran ekosistem dengan berbagai makhluk hidup di dalamnya. Semua kingdom makhluk hidup berperan dalam ekosistem untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Itulah dasar tentang makhluk hidup dan peran pentingnya dalam ekosistem. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.